Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita napas kehidupan. Bahkan Tuhan telah menyediakan segala berkat Tuhan untuk kita terima dan kita nikmati sepanjang hari ini. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam sapaan pastoral Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan yang telah memilih kami, yang telah menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan, bahkan yang telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan itu bawasannya adalah baik bagi kami. Di kesempatan hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas dan kesibukan kami sepanjang hari ini, kami mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan pagi hari ini, boleh senantiasa kembali menguatkan dan meneguhkan iman kami. Bahkan menolong kami untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini, sehingga hidup kami boleh persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu dan haus akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Yaitu surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca surat-surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat, biasanya pada umumnya Rasul Paulus itu selalu menekankan hal yang pertama tentang kerasulannya. Dia berkata bahwa dia menjadi rasul itu bukan kehendak dirinya, itu bukan diangkat oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi dia menjadi rasul itu semua karena kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, ada kalimat dikatakan Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Kalimat oleh kehendak Allah, saya mencoba merenungkannya. Dalam hal ini saya mendapatkan satu pesan. Tentunya Rasul Paulus ingin mengatakan kepada pembaca suratnya bahwa kerasulannya itu merupakan anugerah Allah semata-mata. Anugerah Allah yang mau memakai dia untuk menjadi rasulnya, untuk menjadi perpanjangan Tuhan untuk menyampaikan Injil Kristus, untuk menyampaikan pengharapan janji tentang kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus menjalani kehidupannya, ketika Rasul Paulus memenuhi panggilannya di dalam kehidupannya, ketika Rasul Paulus menjalani segala aktivitas kehidupannya, dia menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya itu semua karena anugerah Allah semata-mata. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya, bukan pula karena orang-orang yang di sekitarnya, tetapi karena anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini boleh mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjadi orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Harusnya memiliki konsep yang sama yang telah dimiliki oleh Rasul Paulus. Bahwasannya kita hidup pada saat ini di dalam dunia ini, itu semua karena anugerah Allah. Kita telah dipanggil oleh Tuhan, kita telah dipilih oleh Tuhan, kita telah diberikan jaminan kehidupan oleh
kehidupan yang kekal oleh Tuhan, itu semua kata firman Tuhan sekali lagi, bukan karena kita orang hebat. Bukan karena kita adalah orang-orang yang memiliki talenta yang banyak. Tetapi sekali lagi, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki konsep bahwa hidup kita ini adalah anugerah Allah. Dan saat ini kita ada pun itu karena anugerah Allah. Saya percaya ketika kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari, ketika kita menjalani segala aktivitas kita di dalam kehidupan kita, tentunya dengan dasar bahwa semua adalah anugerah Allah, kita dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Apakah itu melalui perkataan kita, apakah itu melalui tindakan kita, apakah itu melalui sikap hidup kita, tentunya semuanya memuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki konsep hidup seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus, bahwa hidup kita menjadi umat Tuhan itu karena anugerah Allah. Anugerah Allah itu yang boleh menjadi dasar, boleh menjadi pondasi di dalam kita menjalani kehidupan ini. Sehingga kita boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ampuni kami Tuhan. Jikalau selama kami menjalani kehidupan menjadi umat Tuhan, kami kurang menyadari, bahkan kami mungkin tidak pernah menyadari bahwa semuanya itu karena anugerah Allah. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ketika dia menjalani segala aktivitasnya, ketika dia menjalani hidupnya di dalam pelayanannya, semua itu dia dasari karena anugerah Allah. Bapa, kami percaya ketika kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah anugerah Allah, menjadi umat Allah adalah anugerah Allah. Ketika kami diberikan kehidupan, kesempatan menjalani kehidupan di dunia ini, itu pun karena anugerah Allah. Kami percaya dengan konsep ini, kami akan dimampukan, kami akan diberikan kekuatan yang dari Allah, untuk kami boleh memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan hidup kami tentunya di dalam dunia ini akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, tolonglah kami di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam anugerah Allah ini, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berkati kami dalam kesehatan, berkati kami di dalam segala aktivitas kami, berkati kami di dalam segala usaha dan pekerjaan kami, berkati kami di dalam rumah tangga kami, bahkan berkati masa depan kami. Kami pertaruhkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan saja. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas.